Busana Jepang, pakaian kimono yang sangat populer, yukata yang sangat identik dengan musim panas, juga style-style beragam di era modern sebagai bentuk dari ekspresi dan juga kebebasan. Inilah perkembangan busana di negara Jepang. Halo semuanya, perkenalkan saya Samir Daklerian, dan pada kesempatan kali ini aku mau menyampaikan mengenai sejarah perkembangan busana di negara Asia Timur dengan mendapatkan julukan negara matahari terbit, yaitu Jepang, dimulai dari pakaian yang tradisional hingga pada di era modernnya. Oke, langsung aja untuk dari sumber yang aku dapatkan informasinya ini ada berasal dari hasil kunjungan pada kedutaan besar yang telah dilakukan pada waktu 12 Juni 2026. Jadi perkembangan mode busana di Jepang itu dimulai daripada periode Nara dan juga Heian. Pakaian dibuat dari bahan sutra, juga rami dengan sutra tentunya pasti bahan yang mewah untuk pakaian sehingga hanya dipakai pada kelompok bangsawan di saat itu. Untuk wanita dari kalangan bangsawan, ada namanya pakaian yang mereka kenakan yaitu Juni Hitoe, kimono 12 lapis yang melambangkan musim dan juga alam dengan memiliki banyak warna secara campuran seperti warna merah, ungu, dan hijau dan juga lainnya. Ditambah dengan adanya motif pada pakaian tersebut ada seperti bunga sakura, awan dan juga daun maple. Untuk laki-laki bangsawannya, ada namanya pakaian bernama Sokutai. Pada zaman itu pakaian sudah memiliki banyak lapisan dan juga warna-warna seperti yang tadi bisa dilihat pada pakaian Juni Hitoe untuk perempuan. Dan juga itu memiliki kelonggaran. Lalu seiring perkembangan waktu sehingga pada era Edo muncullah perkembangan kimono ya, pakaian Jepang yang sangat kita kenali seperti saat ini. Kimono ini menjadi simbol dari identitas dan juga karya seni, berbahan dasar banyak dari sutra dan tentu pada laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Kimono bagi perempuan memiliki banyak warna serta motif-motif alam seperti bunga-bunga, ada sakura, dedaunan, dan batangan yang disusun indah pada kimononya yang dipakai. Bagi laki-laki, kimononya cenderung memiliki desain yang simpel ataupun tidak ada motif serta penggunaan warna yang gelap dan tidak terlalu bervariasi seperti yang kimono untuk perempuan. Nah, kimono ini berbentuk busana dasarnya kaftan dengan bukaan di bagian depan dan memiliki pasangan untuk pemakaiannya yaitu obi besar yang dipasangkan di pinggangnya untuk menahan kain kimono tersebut. Ada perbedaan pada panjang lengan yang menjuntai ke bawah pada kimono yang bisa dinamakan sebagai sode. Itu memiliki artinya sendiri. Kimono perempuan yang bersode panjang yaitu dinamakan furisode, mengartikan perempuan tersebut tuh belum menikah, sedangkan lengan yang lebih pendek yaitu tomisode itu artinya perempuan tersebut tuh sudah menikah. Nah, kimono ini tuh cocok dipakai di musim dingin dengan bahan sutra yang cukup tebal ditambah dengan lapisan baju berlapis untuk kimononya. Dipakai pada acara resmi serta formal. Pemakaiannya juga perlu diperhatikan dengan sisi kiri itu harus menutup dengan sisi kanan, karena jika sebaliknya itu biasanya dipakaikan kepada jenazah. Begitu pula dengan yukata yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, untuk yukata ini tuh merupakan bentuk simpel dari kimono tadi yang lebih kasual. Berbahan dasar katun yang cocok dipakai di musim panas. Yukata tidak memiliki banyak lapisan seperti kimono dan juga bisa satu bahan saja juga, tetapi tetap menggunakan obi seperti pada kimono. Yukata ini tuh sering dipakai seperti pada festival di kembang api pada di musim panas. Busana tradisional Jepang ini tentu ada penggunaan aksesoris juga seperti sendal kayu geta maupun rajut bernama zuri. Ada pula kaos kaki yang bisa dipakai bersamaannya yaitu ada tabi socks. Lalu juga ada kipas tangan aksesoris yaitu ada yang untuk yang lipat bernama senchu dan untuk uchiwa yang berbentuk kipas bulat. Dan juga mode fashion yang pada pasca perang dunia kedua saat Jepang mengalami krisis bahan untuk pembuatan pakaian, banyak yang dari mereka tuh memanfaatkan pakaian dari para tentara sebagai gantinya. Lalu pada kondisi ini juga ada berdampak pada pakaian yang digunakan oleh perempuan. Perempuan kerja saat itu mereka ada yang memakai namanya celana, yaitu namanya morphe, celana longgar yang lebih memudahkan mereka untuk melakukan pekerjaan yang lebih nyaman. Pada waktu itu kimono pun juga akhirnya seperti mulai menyebar gitu daripada kalangan umum yang tadinya yang dipakai oleh kaum bangsawan saja. Nah, lanjut pada waktu era modern berkembangnya busana seperti di distrik Harajuku sejak 1970-an. Banyak orang terutama kumpulan anak muda dengan penyuka fashion mengekspresikan dirinya dengan kebebasan mereka dalam berpakaian. Uang tersebut menjadi tempat bebas untuk berekspresi dengan pakaian mereka dan lahirnya jenis-jenis fashion unik yang dikenal seperti ada dekora style dengan penuh banyak aksesoris, lolita dengan nuansa inspirasi dari Victoria, style kawaii seperti ada dark kawaii bernuansa yang gelap-gelap, lalu ada cyber kawaii dengan nuansa futuristik namun juga tetap memperlihatkan nuansa imut di keduanya. Oke, lalu saat ini aku mau mencoba ngambil inspirasi style fashion dari Jepang, tepatnya yaitu style dark kawaii bernuansa gelap. Di sini aku memakai pakaian berwarna nuansa hitam dengan ada juga warna merah pada pita-pita yang pakai. Ada pula aku memakai obi warna hitam, terus juga aku memakai tas untuk menambah kesan seperti anak muda penyuka fashion yang sedang berjalan-jalan. I grip onto your mind and soul, your brightness starts to dim. Sin after sin, you won't feel no more, and you lost your